Selamat siang pemirsa, seperti yang kita ketahui, berdasarkan keputusan pemerintah, Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 jatuh pada Sabtu 22 April 2023. Hal itu resmi disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas setelah sidang isbat digelar Kementerian Agama pada Kamis 20 April 2023. Kendati demikian, jelang H-1 Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, momen puncak arus mudik saat ini nampaknya masih terpantau ramai dipadati oleh pemudik yang pulang kampung tentunya. Bersama saya Ois Ratna, Anda sedang menyaksikan program Live Report Tribun Network Arus Mudik 2023. Kami tentu akan terus melaporkan kabar terkini pantauan arus mudik Lebaran 2023 khususnya di Provinsi Sumatera. Seperti informasi yang kami dapatkan, mudik Lebaran 2023 diperkirakan meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan salah satu lantaran sudah tidak ada lagi aturan pembatasan mobilitas dalam rangka pandemi COVID-19 seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sendiri memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2023 akan mencapai 123 juta orang. Jumlah ini meningkat dari Lebaran 2022 sekitar 85 juta orang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya di lapangan pantauan arus mudik 2023, kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Pekanbaru yang akan melaporkan suasana arus mudik di sana. Kami sudah terhubung dengan Saudara Johannes. Ya, selamat siang Saudara Johannes. Selamat siang rekan-rekan. Iya. Saudara Johannes, bagaimana pantauan arus mudik di Pekanbaru saat ini di Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci? Baik, terima kasih dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Johannes Tanjung, jurnalis Tribun Pekanbaru, melaporkan langsung dari Jalan Lintas Timur, kilometer 55, Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pantauan kami Tribuners pada H-1 Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini, hingga saat ini memang intensitas kendaraan pemudik yang melintasi dari Jalan Tim kilometer 55 Pangkalan Kerinci memang sedikit menurun dibanding H-2 ataupun mulai dari H-5 kemarin. Hal itu dipengaruhi karena masyarakat yang melintasi arus lalu lintas di Jalinting sudah mulai lewat, khususnya kendaraan yang sifatnya plat non BM atau dari luar Riau. Hanya saja kendaraan yang plat BM atau plat bernopol Riau masih ramai terlihat sampai saat ini karena masyarakat yang akan mudik ke beberapa kabupaten di Provinsi Riau masih terkejar dalam satu hari H-1 Lebaran kami. Di samping itu Tribuners, berdasarkan informasi kami juga dengan pihak kepolisian sampai H-1 ini arus mudik di Pelalawan masih zero kecelakaan dan lalu lintas. Demikian sementara laporan kami. Baik, Saudara Johannes, apakah ada cara lain atau mungkin dari pihak berwenang yang akan melakukan sesuatu jika ada kelonjakan di arus mudik saat ini? Baik, terima kasih bahwasanya dapat kami laporkan sebagai informasi arus mudik setiap tahunnya arus mudik di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan sampai saat ini juga masih lancar dan meskipun ramai tapi tidak pernah ada terjadi kemacetan kecuali terjadi ada kecelakaan lalu lintas. Namun apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan terjadi kemacetan ataupun antrian panjang, pihak kepolisian sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang lain dan dapat mengalihkan kendaraan ke jalur lintas lainnya ke daerah lain untuk tidak menumpuknya kendaraan di satu titik. Demikian. Oke, baik, terima kasih atas laporan Anda, Saudara Johannes. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa dari Pekanbaru, kita beralih ke Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Sumsel Rahmat Kurniawan yang sudah berada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan. Selamat siang, Rahmat. Selamat siang, rekan Ois. Ya, bagaimana sejauh ini pantauan Anda, suasana di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang di H-1 Idul Fitri 2023? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Untuk
H-1 arus mudik, pantauan kami di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 kali ini dibandingkan H-2 dan H-3 sudah mulai agak renggang, di mana bisa kita lihat di sini untuk kondisi di depan pintu kedatangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 ini cukup sepi, di mana biasanya jam-jam sekarang ini ada banyak keluarga yang menunggu pemudik atau keluarganya yang baru tiba di Palembang yang sedang menunggu. Namun untuk hari ini sedikit sepi. Perlu diketahui untuk arus mudik sudah mulai terlihat landai dari kemarin, walaupun masih di angka sekitar 10.400, di mana di H-3 sebelumnya itu sekitar ada 10.800, hampir mencapai 11.000 penumpang. Nah, pada hari kemarin itu, tepatnya pada H-2, posko angkutan lebaran di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 mencatat ada sekitar 10.400 penumpang, tapi jadi memang ada sedikit penurunan. Dan hari ini memang belum bisa kita ketahui berapa jumlah penumpang yang tiba dan juga berangkat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, namun tidak dipungkiri bisa saja akan terjadi lonjakan penumpang di angka 10.000 atau mungkin 8.000 atau 9.000 penumpang. Untuk keberangkatan dan untuk pesawat yang bakal tiba itu nanti jam 12 siang itu dari Waikanan dan juga dari Batam. Demikian, Ais. Oke, Rahmat, sebelumnya pihak Angkasa Pura sudah menyiapkan berapa maskapai untuk menyiapkan arus mudik atau arus kembali nanti? Ya, untuk di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 ini ada berbagai maskapai yang disiapkan, mulai dari Batik Air, Citylink, Lion Group, dan juga ada Pelita Air yang baru ya, dan juga masih banyak pilihan maskapai lainnya yang bisa dipilih oleh pemudik untuk bisa pulang kampung ke Palembang. Dan juga untuk soal tarif sudah menerapkan tarif batas bawah dan juga batas atas di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2, sehingga penumpang tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan tiket yang berlebihan. Demikian, Wes. Baik, terima kasih Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebagai gerbang masuk jalur wilayah Sumatera melalui darat dari Pulau Jawa ke Sumatera, seperti tahun sebelumnya, arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung biasanya terdapat padat antrian penduduk. Lantas bagaimana dengan tahun ini, khususnya di puncak arus mudik H-1 Idul Fitri 2023? Sudah bergabung bersama kami reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang akan melaporkan suasana arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Dermaga 4, 5, dan 6. Selamat siang, Bayu Saputra. Ya, selamat siang rekan Uis. Mohon maaf, saya sampaikan bahwasannya saat ini saya berada di Pelabuhan Panjang, Kota Bandar Lampung, begitu, Uis. Dapat saya pastikan bahwasannya kendaraan ataupun moda transportasi laut ini yang mengangkut penumpang dari Pelabuhan Ciwandan, Banten menuju ke Pelabuhan Panjang Bandar Lampung ini telah selesai hari ini. Puncaknya arus mudik pada tahun ini. Nah, dipastikan bahwasannya untuk arus mudik pada tahun ini tercatat pada hari ini itu ada sekitar 260 penumpang yang terangkut dari Pelabuhan Ciwandan, Banten menuju ke Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Dengan jumlah motor ada 191. Nah, ini penumpang terjadi penurunan yang cukup signifikan dari hari sebelumnya. Kemarin pada tanggal 19 April 2023, jumlah penumpang itu ada 1.128 dengan jumlah kendaraan sekitar 500-an. Nah, kemudian pada hari sebelumnya lagi itu penumpang ada sebanyak 1.182 orang. Sedangkan untuk jumlah unit kendaraan roda 2 atau motor itu sebanyak 629 unit motor. Nah, disampaikan oleh Kepala KSOP Panjang, Bapak Andi Friandi, bahwasannya penurunan ini dikarenakan dari penumpang dari Ciwandan itu sudah tidak ada lagi dan
puncaknya diperkirakan hari ini. Kemudian ditambahkan oleh Bapak Bambang Sumbogo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, pihaknya juga sudah menyiapkan segala peruntukan untuk kelancaran arus lalu lintas di Provinsi Lampung untuk mempersiapkan arus balik pada tahun 2023 ini. Begitu rekan Uis, saya melaporkan dari Pelabuhan Panjang yang tempat saya berdiri ini. Baik, artinya sudah mulai landai dan terpantau lancar. Terima kasih Saudara Bayu atas laporan langsungnya. Pemirsa, satu lagi kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Medan, Anugrah Nasution, yang akan melaporkan langsung suasana arus mudik di pintu tol Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Langsung saja kita saksikan laporan langsung dari Saudara Anugrah Nasution. Ya baik. Nah hari ini bagaimana kita melihat kondisi arus lalu lintas yang ada di depan gerbang tol Medan Tebing Tinggi menuju Indrapura. Memang hari ini terpantau ramai, namun sejak beberapa hari yang lalu memang sudah terjadi peningkatan ya, khususnya sejak hari Sabtu tanggal 15. Memang kemarin sudah dibuka secara fungsional, yaitu gerbang tol dari Medan Tebing Tinggi menuju Indrapura sepanjang 28 km. Nah ini memang sangat mempengaruhi bagaimana jumlah atau kelancaran arus lalu lintas di jalan lintas nasional, karena memang kota Tebing Tinggi ini adalah urat nadi, karena memang menghubungkan antara kota Medan menuju Batubara, Asahan, kemudian menuju kawasan destinasi Danau Toba termasuk kota Pematang Siantar. Memang sejak semalam terjadi penumpukan atau kepadatan kendaraan sejak hari Rabu hingga Kamis, dan hari Jumat ini memang terpantau cukup landai begitu pada siang hari ini dibanding dengan hari-hari biasanya, apalagi di hari Rabu kemarin ketika sejumlah perkantoran itu sudah mulai tidak bekerja begitu. Dan terpantau hari ini juga cukup kendaraan cukup ramai, namun tidak ada kepadatan yang terjadi baik di ruas tol, di dalam tol, kemudian juga di jalan lintas Sumatera, karena ini ada juga pemberlakuan one way atau satu jalur yang diberlakukan oleh Polres Tebing Tinggi. Namun sejauh ini belum diberlakukan karena memang kendaraan cukup ramai, artinya tidak terjadi kepadatan dan kemacetan di jalan nasional, juga termasuk di jalan tol yang saat ini sudah dioperasikan secara fungsional sampai nanti di tanggal 2 Mei. Begitu. Baik, Bayu, dibandingkan dengan tahun kemarin, suasana arus mudik di pintu tol Tebing Tinggi Sumatera Utara saat ini, mungkin apakah tahun ini sama landainya atau lebih rendah atau lebih tinggi? Kemungkinan kalau secara data mungkin tahun ini pasti lebih banyak, karena memang semalam Utama Karya mencatat ada sekitar 23.000 ya yang melintas secara di jalur tol yang digunakan secara fungsional. Namun ini kalau kita lihat dari kelancaran arus lalu lintas, arus mudik hari ini memang lebih lancar dari tahun kemarin, karena memang sudah digunakannya ruas tol, khususnya tol Dolok Merawan, kemudian ada juga tol Tebing Tinggi Indrapura yang ini merupakan salah satu penunjang kelancaran di jalan lintas nasional menuju Kabupaten Asahan dan juga Kota Pematang Siantar. Nah, semalam memang daripada hari Rabu, memang Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak itu sudah membuka 3 ruas tol yang ada di provinsi Sumatera Utara, itu ada di Binjai, kemudian ada di Dolok Merawan menuju Pematang Siantar, dan juga salah satunya ada Tebing Tinggi menuju Indrapura. Nah ini memang cukup membantu dalam kelancaran arus mudik tahun ini sehingga tidak terjadi kemacetan, karena memang setiap tahunnya jalur Kota Tebing Tinggi ini sering macet karena memang adalah jalur perlintasan menuju beberapa kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan semalam hari Rabu memang sudah dibuka secara fungsional, yaitu 2 ruas. Pada tahun kemarin ini belum digunakan karena memang hanya digunakan pada awal tahun kemarin, yaitu jelang Natal dan Tahun Baru. Kemarin waktu Lebaran ini belum digunakan, dan itu yang membuat jalur lintas Sumatera yang ada di Kota Tebing ini tahun kemarin itu sangat macet ya. Dan hari ini alhamdulillah sudah lancar karena memang adanya penggunaan 2 ruas tol yang sudah difungsikan secara fungsional. Begitu. Baik.
Halo? Selamat siang, Saudara Henry. Siang. Ya, silahkan dengan laporan Anda saat ini. Oke, terima kasih Tribun News. Saya saat ini berada di pintu masuk Bandara Sultan Iskandar Muda, Blambintang, Aceh Besar. Di sini terpantau sepi, tidak seperti 2 hari yang lalu terjadi kepadatan arus mudik di Bandara Sultan Iskandar Muda. Nah, untuk hari ini terjadi pengurangan sekitar 20% dari bandingkan dengan 2 hari yang lalu, yang merupakan puncak arus mudik di Aceh, di Bandara Sultan Iskandar Muda khususnya. Nah, begitu. Namun meskipun penumpangnya menurun, maskapai tetap berjalan seperti biasanya. Itu laporan dari saya. Pertanyaan yang sama, Saudara Henry, di tahun kemarin dibandingkan dengan tahun ini, bagaimana suasana kepadatan di Bandara Iskandar Muda? Nah, untuk tahun yang lalu, untuk tahun ini dibandingkan dengan tahun yang lalu meningkat 90%, begitu, Saudara Ratna. Oke, dari pihak Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda sendiri sudah menyiapkan berapa maskapai atau nanti akan menyiapkan berapa maskapai ketika di arus balik? Untuk pihak bandara sendiri tidak ada penambahan maskapai, masih 9 maskapai, jumlah 13 kali penerbangan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Henry Abik dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sudah melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikianlah laporan langsung dari beberapa reporter kami yang sudah melaporkan langsung suasana arus mudik 2023 di Hari Raya Idul Fitri besok. Dan hari ini adalah H-1. Kami segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi semua umat muslim yang merayakan. Terima kasih sudah menyaksikan program live report Tribun Network Arus Mudik 2023. Saya Ais Ratna, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.